Rembang, Jawa Tengah. Hai, perkenalkan, ini kotaku. Kota kecil, namun terdapat sejuta keindahan. Ini sebuah cerita tentang kisahku. Menembus batas. Ya, inilah desaku. Sebuah tempat yang jauh sekali dari keramaian kota. Kami telah hidup bertahun-tahun bersama pemandangan ini. Sebuah kisah yang sangat sederhana. Karena untuk warga Labuan itu penduduknya sangat banyak sekali, Pak. Satu kecamatan Seluke itu paling lebar, paling banyak. KK itu 1.700 kurang lebih, Pak. Sebagai masyarakat Labuhan Kidul, bertani dan berkebun telah menjadi warisan mata pencarian masyarakat untuk mencari nafkah. Walaupun jumlah sawah dan perkebunan sangat banyak, namun akses jalan pertanian masih sangat terbatas. Dan bahkan hanya dapat dilewati dengan berjalan kaki. Berpuluh-puluh tahun kami harus menempuh jalan yang terjal ini. Tak hanya itu, ketika musim penghujan pun datang, kami harus ekstra waspada untuk melewati jalan ini. Mbak Mudune tercal kami enten jalan nggih sadhe memadahkan tiang melampah ngoten via reco. Maune parah. Serapayu dodolan apa mbok kangelan ya. Mare-mare ya rusak kabeh gampangane. Jalane rusak, jembatan nggih dereng wonten. Hasil pertanian juga sulit kalau mau jual. Terus aset jalan anak sekolah dari Dukuh Beliwatu sampai Pira juga sulit. Bebatuan yang terjal, tanah yang licin, dan air sungai yang terkadang menggenangi jalan tak bisa kita lalui. Namun, ini hanya sedikit permasalahan. Sebagai salah satu desa yang cukup luas, kehidupan kami terbilang masih jauh dari kata sejahtera. Terutama tentang kondisi tempat tinggal kami, mayoritas kami hidup dalam keterbatasan. Itulah sedikit gambaran kehidupan masyarakatku. Selain beberapa rumah yang tidak layak, akses jalan yang belum tersentuh, jalan setapak yang terputus oleh aliran sungai, sehingga banyak sekali masyarakat kami yang harus berjuang untuk melewatinya. Ya alhamdulillah kalau
niku diparingi jembatan posisine enten banjir, mboten susah, mboten tepi-tepi mriko-mriko mboten. Posisine enten banjir kan terlalu ageng mriki tiyang nyebrang mboten saged. Biar anak-anak sekolah bisa kembali di sekolah ke Pilang lagi. Saya minta jalannya yang bagus satu. Begitu bahagia sekali perasaanku mendengar kabar di tempat kami akan diadakan TMMD reguler ke-121 oleh Kodim 0720 Rembang. Ini adalah kado terindah buat kami yang sudah sejak lama kami impikan. Mari kita bersinergi dengan TNI, Pemda Rembang, serta stakeholder yang lain. Kita, masyarakat, siap bekerja sama membangun kemajuan untuk desa kami. Kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan TMMD yang telah dilaksanakan oleh Kodim 0720 Rembang beserta stakeholder terkait. Makasih Pak TNI. Kabar Arena Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. TNI Manunggal membangun desa TMMD reguler ke-121 tahun 2024 yang digelar di Desa Labuan Kidul, Kecamatan Seluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, dimulai pada Rabu 24 Juli sampai 22 Agustus 2024. Desa Labuan Kidul memiliki luas wilayah 432.192 hektar. Dengan jumlah penduduk laki-laki 2.473 jiwa dan perempuan 2.446 jiwa. Mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani 92%, buruh 4%, nelayan 2% dan swasta 2%. Dipilihnya Desa Labuan Kidul dan Desa Bendo Kecamatan Seluke, Rembang sebagai daerah sasaran TMMD karena desa tersebut masuk kategori miskin ekstrim dengan akses jalan dan jembatan yang belum baik serta tingkat stunting yang masih tinggi. Bupati Rembang Abdul Hafiz mengatakan, TMMD merupakan program yang spesialis kaya fungsi
sehingga ini membantu pemerintah dan ini harus dilanjutkan. TMMD ini mempunyai nilai ekonomi sosial antar desa Bendo dan desa Labuan Kidul. Karena dengan dibangunnya jalan dan jembatan penghubung dua desa yang berada di kawasan Pegunungan Jamil Kemiri Siji, aktivitas perekonomian masyarakat menjadi lebih lancar. Jadi TMMD ini memang program yang berkelanjutan dan setiap tahun pasti ada, sehingga kami dari pemerintah terus mengupayakan sekaligus mendorong terhadap program TMMD ini, karena dari sisi kelebihannya sangat banyak TMMD ini. Satu, dari sisi kualitas, dua dari sisi volume tetap akan lebih banyak daripada program yang langsung ditangani oleh pihak ketiga. Nah, ini kelebihannya. Dan yang TMMD ini tidak hanya sekedar program fisik, tetapi juga program-program yang bisa mengarah terhadap pengertian warga terhadap pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Khusus untuk proyek fisik, TMMD reguler ini fokus untuk menggarap sejumlah ruas jalan, jembatan, dan perbaikan 12 rumah tidak layak huni. Selain itu, terdapat juga kegiatan dengan sasaran non-fisik yang dilakukan dalam TMMD ini, seperti penyuluhan dengan berbagai tema masalah sosial di masyarakat, serta layanan kesehatan bagi masyarakat. Kebangsaan, kemudian penyuluhan tentang bahaya TKI imigran, TKI ilegal, bahaya narkoba, judi online, kemudian ada juga tentang kegiatan kesehatan ataupun KB Cash terpadu. Itu adalah beberapa sasaran non-fisik yang telah kita laksanakan. Kenapa dipilih di desa ini, Dan? Desa Labuan Kidul serta Desa Bendo dipilih merupakan salah satu daerah di Kabupaten Rembang yang tingkat stuntingnya tinggi, kemudian miskin ekstrim, dan itulah yang menjadi pilihan utama kami dilaksanakannya TMMD reguler. Harapannya dengan kegiatan ini apa? Dengan harapan TMMD reguler dapat mengentaskan kemiskinan di Labuan Kidul, kemudian mempermudah akses jalan anak-anak sekolah dari Desa Bendo ke Labuan Kidul, makin pintar masyarakatnya, makin maju. Infrastruktur jalan menjadi salah satu penunjang bangkitnya perekonomian masyarakat. Akses jalan yang dibangun menghubungkan Desa Bendo dengan Desa Labuan Kidul, Kecamatan Seluke, Rembang, sepanjang 803 meter yang terbagi menjadi dua, meliputi Jalan Makadam sepanjang 510 meter dan Rabat Beton sepanjang 293 meter. Untuk membangun jalan penghubung dua desa yang ada di lereng Pegunungan Jamil Kemiri Siji ini, personel TNI Polri bersama warga setempat harus bekerja ekstra keras. Pasalnya, mereka harus membelah bebatuan gunung menggunakan mesin bor agar jalan yang semula hanya setapak ini bisa lebar dan dapat dilalui kendaraan roda 4. Agar jalan tidak longsor karena berada di perbukitan dengan tanjakan dan turunan curam dan tepi jurang, tebing jalan ditalut dengan cor. Selain itu, juga dibangun jembatan sepanjang 10 meter dengan tebing jalan sepanjang 190 meter. Kepala Desa Bendo Waikhotul Jamilah mengungkapkan, jembatan dan jalan yang dibangun program TMMD ini mempercepat akses dari desanya ke Desa Labuan Kidul. Sebelumnya, anak-anak yang bersekolah di Labuan Kidul harus memutar 3 km untuk menuju ke sekolahnya. Pembangunan jalan ini juga membuka jalan pertanian warga sehingga dapat menambah manfaat ekonomi bagi masyarakat.
terkait jalan TMMD yang dari Desa Bendo menuju Desa Labuan Kidul ini sangat bermanfaat bagi warga Desa Bendo juga warga Labuan Kidul, karena kami dari Desa Bendo ini akses kita niku lebih cepat kalau kita ke Dukuh Pilang di Desa Labuan Kidul, ke Dukuh Blewatu juga di Desa Labuan Kidul, Pak. Sebelumnya seperti apa, Bu? Sebelumnya jalannya itu kita lewati pakai jalan kaki mawon radi sulit, Pak. Nggih. Alhamdulillah dengan adanya TMMD ini di Desa Bendo tembus Desa Labuan Kidul, kita mengendarai pakai roda 4 juga sudah bisa, roda 2 juga bisa dan bermanfaat sekali, Pak. Jadi awalnya terobos sungai gitu ya? Nggih, lewat sungai ini, Pak. Nggak ada. Nggih, niku muter, Pak. Dari Blewatu menuju Labuan Kidul itu muter. 3 kilo, Pak. Pembukaan jalan ini juga bertujuan agar warga yang membawa hasil dari kebun ataupun hasil panen bisa lebih efisien, menghemat tenaga, biaya, serta waktu, sehingga dapat menambah manfaat ekonomi bagi masyarakat. Kabar Arena Pagi, setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Menelisik tanda tanya publik. Yang dikatakan penyerangan personal itu yang gimana, yang bukan itu yang gimana. Kalau kemudian kebijakan, program yang diserang itu bagus, sehingga kita sebagai penonton, calon pemilih itu bisa membedakan antara satu yang lain. Memahami makna secara seksama. Komisi Pemilihan Umum menegaskan tidak akan mengubah format debat Capres-Cawapres. Karena kalau diubah nanti jadi pertanyaan. KPU itu tengah tepat. Tahu ya, waktunya sangat terbatas. Nggak ada masalah atas dengan format yang ada. Kabar petang di TV One. Informasi terpilih. 31 bayi prematur yang berasal dari Rumah Sakit Al-Shifa berhasil dievakuasi ke rumah sakit lainnya di Gaza bagian selatan Minggu waktu setempat. Akibatnya ada 6 kematian baru bayi-bayi prematur tersebut. Menjadi perhatian utama. Komisi Pemilihan Umum KPU menelusuri kebenaran dugaan kebocoran data pemilih yang diperjualbelikan di media sosial. Kabar utama pagi hanya di TV One. Program TMMD yang telah diselenggarakan ini merupakan salah satu program bakti TNI yang difokuskan untuk membantu pemerintah daerah dalam percepatan program pembangunan sarana prasarana dan infrastruktur bagi masyarakat. TMMD dikhususkan sebagai program untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan dan di daerah-daerah terpencil. TMMD reguler ke-121 itu ditutup oleh Kasdam 4 Diponegoro Brigjen TNI Budi Irawan di lapangan Desa Labuan Kidul, didampingi Danrem 073 Makutarama, Kolonel Infanteri Ari Prastia, dan Dandim 0720 Letkol Infanteri Yudi Yahya, serta diikuti oleh Wakil Bupati Rembang M. Hanis Kolil Barro, beserta Forkompimda Kabupaten Rembang. TMMD reguler ke-121 di Desa Labuan Kidul, Kecamatan Sluke, telah berhasil melaksanakan pembangunan fisik, yaitu pembangunan jalan sepanjang 803 meter, berupa jalan makadam sepanjang 510 meter, dan rambat beton sepanjang 293 meter. Selain itu, TNI bersama warga membangun jembatan sepanjang 10 meter, serta tebing jalan sepanjang 190 meter. Pembangunan jalan dan jembatan itu untuk membuka akses antara Desa Labuan Kidul
dengan Desa Bendo yang selama ini terisolir. Selain itu, TMMD reguler juga membuat sumur bor hingga program tambahan rehab rumah tidak layak huni. Dan Rem 073 Makutarama, Kolonel Infantri Ari Prastia, mewakili Kasdam 4 Diponegoro mengatakan, pihaknya mengapresiasi ketepatan waktu pelaksanaan TMMD reguler ke-121 tahun 2024 yang mengambil tema Dharma Bakti TMMD mewujudkan percepatan pembangunan di wilayah itu. Terima kasih, saya dan Rem 073 Makutarama yang membawahi salah satunya Kodim Rembang 0720 telah selesai melaksanakan kegiatan TMMD reguler ke-121 di Desa Labuan Kidul, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Alhamdulillah kurang lebih 1 bulan nih kita melaksanakan kegiatan di sini. Semua sasaran, baik itu sasaran fisik maupun non fisik, semuanya sudah kita laksanakan 100%. Semoga apa yang kita lakukan selama 1 bulan ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Rembang. Evaluasinya semoga ke depan masih lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti ini yang dilakukan, baik itu oleh kita maupun oleh pemerintah, sehingga dapat dirasakan manfaatnya langsung ke pelosok-pelosok wilayah. Seperti ini jembatan baru saja kita resmikan, ini menghubungkan 2 kampung yang tadinya tidak ada jalan, sehingga memudahkan untuk dari kampung Labuan Kidul ke Desa Bendo bisa terbuka akses jalannya. Kenapa? Oh ya, tadi memang di sana dari Bapak Kasdam menyampaikan bahwa memang speknya itu masih makadam, sehingga ketika nanti hujan dan lain sebagainya masyarakat bisa slip. Nah, kalau memang bisa, mungkin ada dari BUMN atau mungkin dari masyarakat yang peduli untuk CSR-nya bisa kita tambah lagi untuk bisa tambahkan semen sehingga dapat diperkeras. Wah, luar biasa. Masyarakat sangat antusias, sangat membantu sekali kita yang sedang melaksanakan kegiatan bekerja di sini. Masyarakat dengan kita semuanya bersatu padu bersama-sama melaksanakan kegiatan ini 1 bulan. Luar biasa masyarakat. Hasil TMMD kini telah dirasakan oleh masyarakat. Desa Labuan Kidul dengan Desa Bendo, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah akhirnya bisa terhubung. Hal itu berkat pembangunan jembatan di tengah perbukitan antara 2 desa tersebut melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD. Darussalim, seorang warga Desa Bendo mengatakan, sebelumnya jalan setapak tersebut dilewati dengan jalan kaki saja sangat sulit. Tapi sekarang mobil sudah bisa masuk. Tanggapan tentang TMMD di Desa Bendo, Jalan Bendo Tembus Pilang niki sangat bermanfaat dan membantu bagi masyarakat Bendo dan Pilang dan sekitarnya. Untuk Bapak TNI Dandim dan Ramil dan anggota lainnya, saya sangat berterima kasih semua atas kerjasamanya yang sangat baik. Ini programnya apa aja Mas di sini yang dirasakan? Program yang dirasakan, akses jalannya sangat bagus. Sebelumnya gimana kalau lewat? Ini sebelumnya tidak bisa dilewati motor, kaki aja sulit, dan di sini ternyata sudah bisa dilewati mobil, dan sangat bersyukur dan alhamdulillah atas kerjasamanya semua. Berarti untuk mengangkut hasil panen lancar ya sekarang? Ya, untuk mengangkut hasil panen sangat lancar sekali. Kalau dulu gimana sebelum ada TMMD ini jalan sangat sulit untuk dilewati kaki.
Hal senada juga diutarakan Khalifah, warga Dusun Pilang, Desa Labuan Kidul. Sebelumnya, jika akan ke sekolah, warga harus memutar sejauh 3 km karena tidak ada jembatan. Sekarang, warga bisa lewat dengan nyaman karena jalannya telah lebar dan dibatu makadam serta dirabat. Sangat bagus sekali di sini. Baru kali ini Labuan Kidul didatangi Pak Tentara dan semuanya ramah-tamah sama warga Labuan Kidul. Bu, dengan adanya jalan ini menurut Ibu seperti apa Bu ini Bu? Dengan adanya pembangunan jalan tembus ini Bu, sekarang ini Bu? Bagus sekali. Buat jalan, nembus jalan buat anak-anak sekolah di SDN Pilang. Jadi anak sekolah sudah bisa tembus jalan ini ya? Iya. Sebelumnya belum ya Bu? Belum, jauh. Gimana? Lewat sana. Muter, jauh kilo? sekali. Berapa kilo ya? Sekitaran pakai jauh pokoknya. Selain pembangunan jalan dan jembatan yang dirasakan oleh masyarakat, program fisik TMMD juga dirasakan oleh belasan warga kurang mampu yang kebanyakan adalah usia lansia. Pasalnya, rumah mereka yang tidak layak huni direhab oleh para anggota TNI Polri yang mengikuti program TMMD. Salah satu adalah Mbah Riseh, 75 tahun, warga Desa Labuan Kidul, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang. Mbah Riseh mengaku sangat senang rumahnya telah direhab. Mbah Riseh terharu karena rumahnya yang terbuat dari kayu semula rusak berat dan kerap bocor saat hujan, kini menjadi lebih bagus. Mbah Riseh berulang kali mengucapkan terima kasih kepada TNI yang telah merehab rumahnya melalui program TMMD. Matur nuwun Pak, kula nyambut remen Bapak nggih. Kumpul remen kok Pak disukani ya griya. Sae wawune griya kula elek. Kados kumpuk Pak nggih. Niki disukani sae kula matur nuwun, matur bunga Pak. Matur nuwun Pak kula. Jadi gratis niki nggih. Nggih, gratisan niki Pak. Riyene pripun niki Mbah griyane saderenge dibedah? Griyane kula. Nggih. Ngeten iki sing mburi niki lho. Bedhek ngoten. Nggih. Kula bocah sing arep niki sedhik. Terus ditembok niki raose dikenal pripun? Raose. Nggih. Raose nggih sae Pak niki kok. Temen sangat nggih. Nggih. Nggih Pak, kula temen kok Pak. Pantun sing pengen diucapke kangge Bapak Dandim, Pak Danrem, Pak Kasdam, mungkin Pak TNI pripun? Apa sing badhe diucapke? Nggih kula remen sedaya Pak. Rumah janda berusia lanjut yang hidup berdua dengan saudara laki-lakinya itu merupakan salah satu dari total 12 rumah tidak layak huni RTLH di Desa Labuan Kidul yang dirombak melalui program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-121 Kodim Rembang tahun anggaran 2024. Selain membangun jembatan, jalan makadam, dan jalan rabat beton, TMMD juga mewujudkan impian warga untuk mendapatkan suplai air bersih di depan Balai Desa Labuan Kidul. Begitu diresmikan, anak-anak langsung mandi. Mereka merasa senang melihat kerojokan air dari sumur bor. TMMD di Desa Labuan Kidul menghabiskan biaya 1,3 miliar dari berbagai sumber untuk kegiatan fisik maupun non-fisik. TMMD melibatkan 150 personel TNI dan selesai pada tanggal 22 Agustus 2024.